Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Itulah ucapan yang terus kita ulangi dalam setiap rakaat sholat kita. Kita mengatakan segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dalam kondisi sakit pun, dalam kondisi kita terlilit hutang, dalam kondisi yang sulit dan mencekam, ternyata sholat kita tetap mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Namun banyak di antara kita yang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Hidup penuh dengan keluh kesah. Omongannya, musibah itu datang silih berganti. Dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, nggak pernah berhenti itu nikmat. Maka jangan pernah berhenti mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang terkadang membuat kita putus asa, dan urusan-urusan agama yang terkadang hati kita mengabaikannya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, kita akan berbincang tentang kehidupan setelah kematian. Kita akan berbincang tentang kehidupan setelah bumi ini berubah dengan bumi yang lain. Kalau kita melihat dan memperhatikan Al-Quran, selama Nabi alaihi salatu wasallam di kota Mekah, ayat-ayat yang turun itu pendek-pendek dan banyak berisi tentang hari akhir. Juz Amma berapa surat? Jemaah. Nah, Juz Amma itu berapa surat? Berapa? 36. Hampir benar. Kurang 1. 37. Iya, 37 surat. Seharusnya muslim itu yang umurnya 37 sudah hafal Juz Amma. Mungkin apa nggak mungkin? Kalau 1 tahun menghafal 1 surat pendek, 1 tahun. Tapi sebagian kita umurnya 60 tahun Juz Amma nggak hafal. Enggak. Tetap hafalan dia Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tambah apa? Tabbat yadah abi lahabi wa tab, idza jaa nasrullahi wal fath, inna a'tainakal kautsar, wal asri innal insana lafi khusrin. Tambah satu lagi, qul ya ayyuhal kafirun. Enggak malu kita sama Allah Azza wa Jalla. Kita mencari dunia sampai merantau, meninggalkan negeri kita.
Kita belajar sekolah untuk mendapatkan jabatan, derajat yang lebih tinggi. Tapi untuk urusan agama, kita biasa-biasa aja. Subhanallah, ini sebuah hal yang perlu jadi bahan renungan buat kita. Maka nasihat anak buat diri anak sendiri dan buat antum semua, usahakan hafalan Quran antum itu sama dengan umur antum sudah. 37 surat. Itu hanya 3 surat yang turun di Madinah. Sisanya turun di Mekah semuanya. 34 surat itu turun di Mekah. Dan rata-rata kalau kita melihat juz amma bicara tentang hari akhir, bicara tentang surga, bicara tentang neraka. Coba kita urut dari amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Mereka mempertanyakan tentang perkara yang besar, tentang kiamat mereka bertanya. Kemudian Allah bicara tentang neraka, lalu Allah bicara tentang surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Lalu di surat selanjutnya An-Nazi'at bicara tentang pencabutan nyawa. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila datang kiamat besar yang menggelegar ya, yang membuat semua musibah jadi kecil dan remeh. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Pada hari di mana semua manusia mengingat apa yang pernah dia kerjakan. Ingat dengan semua. Dan neraka ditampakkan buat orang-orang yang berhak untuk mendapatkan. Cerita tentang neraka, kemudian cerita tentang surga. Lalu di surat selanjutnya abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di akhir surat Allah mengatakan fa idza ja'atis sakha yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhu yawma idzin musfira. Cerita tentang bagaimana kiamat terjadi tatkala anak lari dari orang tuanya. Orang tua nggak mau ketemu anak, suami istri semua masing-masing jemaah. Ya, cerita kiamat. Kemudian cerita ada yang bahagia pada waktu itu dan ada yang penuh dengan kesusahan. Lalu Allah cerita di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Setelah At-Takwir, Al-Infitar, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq. Terus cerita tentang hari akhir. Kemudian di surat, ada 2 surat yang dianjurkan dibaca ketika sholat Jumat. Dianjurkan dibaca ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, ya. Surat apa? Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Coba kita lihat 2 surat ini. Antum buka Al-Quran, kalau antum bawa Al-Quran, antum lihat. Karena banyak di antara kita menyimak Al-Quran dibacakan, tapi biasa-biasa aja. Padahal tanda orang beriman yang hakiki, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Kalau kita lihat surat Al-A'la di ayat ke-9 atau di ayat ke-8 ya, Allah mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, dan kami memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakir inna fa'atit dzikr. Berikan peringatan apabila peringatan itu bermanfaat. Setiap Jumat orang itu dikasih peringatan.
peringatan dari khatib yang di atas mimbar, peringatan dari imam yang membaca ayat-ayat Al-Quran yang seharusnya orang pulang dari Jumatan bertambah keimanan. Lalu Allah katakan, sayadzakkaru may yakhsha. Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari peringatan tersebut? Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa. Tapi orang yang celaka itu akan menjauhi peringatan itu. Makanya kadang-kala pengajian itu nggak banyak yang datang, tapi konser musik ramai, hiburan-hiburan berbondong-bondong, tiket sampai habis ya. Mereka bayar. Allahu Akbar. Kadang-kala ada konser musik di Jakarta, itu penuh yang nonton, bayar. Dapat apa sih mereka? Dapat sedikit kesenangan, habis itu selesai. Tapi ketika ada pengajian nggak datang, ya memang orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang menjauhi peringatan itu, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Lalu Allah katakan, alladzi yaslan naral kubra. Dialah orang yang akan memasuki neraka yang dahsyat, yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Ini cerita neraka. Dia di dalamnya tidak mati dan tidak hidup. Orang itu kalau disiksa, nanti kita akan baca beberapa ayat yang berkaitan dengan dahsyatnya siksaan neraka. Orang itu kalau disiksa, dia kepingin apa? Mati. Kalau ada orang sakit parah ya, dia berpikir kalau mati selesai semuanya. Padahal belum tentu. Sebagian orang bunuh diri dengan harapan setelah mati dia tenang di alam kubur. Enggak. Ada siksa di sana sebelum siksa di dalam api neraka. Sedangkan penghuni neraka ini tatkala disiksa, la yamutu fiha wa la yahya. Sampai Allah ceritakan bagaimana penghuni neraka karena gak kuat dengan siksaan neraka, dia teriak-teriak memanggil malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah pemimpin penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak, ya Malik, mintakan kepada Tuhanmu supaya membinasakan kami, supaya mematikan kami. Malik tidak menjawab. Diam, teriak-teriak, mereka minta tolong, minta syafaat sama Malik supaya minta kepada Allah. Mereka dimatikan, mereka nggak mau hidup, mau mati. Setelah 1000 tahun, Malik berkata kepada mereka, innakum makithun. Nggak ada mati, kalian akan tetap selama-lamanya di neraka. Lalu Allah katakan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, tentunya dengan iman. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia mengingat nama Tuhannya. Ada panggilan 5 waktu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada panggilan hayya 'alas shalah. Orang yang beruntung itu yang mengingat Tuhannya kemudian dia sholat. Tapi kenapa banyak orang nggak sholat? Kenapa coba? Mungkin antum punya kawan muslim tapi sulit diajak sholat. Bahkan sebagian rumahnya tidak jauh dari masjid, 50 meter, 500 meter, 1 kilometer, tapi nggak ke masjid. Tempat kerjanya 5 kilometer, tiap hari dia berangkat. Nyebrang pulau dia berangkat. Tapi nama Allah disebut.
lalu dia dipanggil, nggak ada emas. Kenapa? Allah sebutkan sebabnya. Maka ini yang dibaca oleh imam ketika Jumat ya. Rata-rata imam, karena ini memang sunnah. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Antum bisa lihat orang itu siap meninggalkan kampung halamannya demi dunia. Bahkan sebagian siap menanggalkan agamanya demi dunia. Karena dia pikir dunia ini segala-galanya. Lah, antum lihat orang terkaya di dunia mati. Seharusnya dengan uangnya dia hidup 1000 tahun. Kalau orang punya duit 1 triliun, 1 triliun, apabila 1 tahun dia pengeluarannya 1 M, seharusnya umurnya berapa? Ya mah 1 triliun. Pernah lihat duit 1 triliun? Ada yang punya 3000 triliun. Kalau 1 tahun dia butuh 1 M, dengan 1 triliun dia bisa hidup 1000 tahun. Kalau dia punya 3000 triliun, dia seharusnya hidup berapa jemaah? Hah? 3 juta tahun. 3 juta tahun. Nggak ada mati mereka. Paling umur mereka 100 tahun kalau umur panjang. Selesai. Tapi itulah manusia, mementingkan kehidupan yang sekarang, padahal dia lihat dengan nyata orang-orang meninggal dunia. Bahasanya fulan meninggal dunia, dia tinggalkan dunia ini, sedangkan kita rebutan dunia. Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Lalu Allah mengatakan inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini maksudnya ucapan Allah bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, sudah ada di kitab-kitab sebelumnya, sudah ada di lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, sudah ada di Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Memang manusia seperti itu. Dia melihat dengan nyata bahwa dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Nggak ada. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Presiden kita pertama di mana sekarang? Jamaah, mati. Yang kedua mati. Yang ketiga yang keempat mati. Yang keempat antum lupa yang pertama siapa? Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, mati. Yang kelima Ibu Mega. Apakah dia akan kekal? Enggak, dia sedang menanti kematian. Kemudian dan suaminya mati. SBY nunggu mati, ditinggal mati oleh istri. Seperti itu. Ganti SBY Bapak Jokowi. Kemudian Bapak Prabowo, semua kau meninggalkan dunia ini. Ingat, dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Para nabi pun mati. Mau orang itu baik, mau orang itu soleh, tetap dia mati. Cuma tadi manusia lebih mementingkan kehidupan dunia. Itu surat Al-A'la. Kalau di surat Al-Ghashiyah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghashiyah, tentang hari kiamat? Ketika seorang mendengar ayat ini, seharusnya dia mengatakan, iya Allah sudah datang. Sudah datang. Wujuhu yawma idzin khashi'ah
Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina, padahal di dunia dengan jabatan, dengan kedudukan, karpet merah dihamparkan buat mereka, bodyguard menjaga mereka, mobil mewah menanti mereka. Tapi pada hari itu wajah-wajah mereka tunduk penuh dengan kehinaan. Amilatun nasibah, mereka bekerja keras, penuh kepayahan, kerja kerasnya di dunia. Tasla naran hamiyah, dan masuk ke neraka. Gimana Ustaz? Dia orang kerja keras, capek, iya, masuk neraka. Maka di sebuah riwayat ada sebuah athar, Umar bin Khattab pernah melihat seorang laki-laki yang sudah tua, renta, dengan jenggotnya yang putih, dengan alisnya yang sudah jatuh, tua renta. Umar nangis melihat orang itu, sedih. Dikatakan, ya Amirul Mukminin, dia ini orang Nasrani. Iya, aku kesian sama dia. Dia kerja, dia beribadah, capek, lelah. Tasla naran hamid, masuk ke neraka mati. Ketika seorang kerja, beramal, beribadah, tapi salah jalan, yang neraka tempatnya. Kita tahu tatkala diutus Nabi Musa, wajib bagi seluruh manusia mengikuti siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ketika diutus Nabi Isa, wajib bagi semua manusia yang ada pada waktu itu untuk mengikuti Nabi Isa alaihissalam, yang ada pada waktu la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ketika diutus Nabi Muhammad SAW, mereka wajib mengikuti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Umar sedih, kesian orang ini, capek, lelah beribadah. Tasla naron hamim, masuk ke neraka yang panas ya. Tusqa min ainin aniyah. Nih, bicara adab neraka. Allah sebutkan diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas, yang ketika dia minum ususnya terburai. Pernah antum minum air kemudian kepanasan? Antum langsung tahu itu air panas. Bagaimana ketika dibuka mulut antum dituangin air panas yang mendidih? Apa yang akan terjadi? Lalu Allah katakan, laisa lahum ta'amun illa min dhamim. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang makanan itu tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Yang ada dikasih makan tambah tersiksa. Orang ingin makan supaya kenyang, tapi penghuni neraka ini dibikin lapar sama Allah, dibikin haus sama Allah, sehingga mereka kepingin minum tambah tersiksa. Tapi mereka tak haus. Mereka lapar, mereka makan, mulut mereka berdarah-darah, usus mereka pun tercapik-capik dengan duri tersebut. Mereka tersiksa di sana. Adapun kelompok yang kedua, wujuhu yawma idzin na'im. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri. Antum tahu nggak orang gembira dengan orang sedang susah? Tahu? Nah, sebelum kita mulai lanjutkan kajian ini, antum udah kenal nggak dengan kanan kiri antum? Sudah kenal dengan yang di kanan kiri antum? Antum sudah kenal sama yang di kanan antum? Yang di kiri? Baru kan? Kenalan dulu, lihat susah apa enggak yang di kanan kiri antum? Tanya siapa namanya, dari mana, apa profesinya, baru kita lanjut kajian. Fadhol jemaah, emak-emak juga, ibu-ibu di atas, tolong berkenalan dengan yang di kanan dan di kiri. Sudah apa belum antum?
Sudah kenal dengan antum? Siapa namanya? Jin. Lihat, lupa antum sama namanya. Yang benar kenalannya, jangan basa-basi. Coba kenalan lagi. Namanya, dari mana, apa profesinya? Tidak boleh jualan di masjid. Ya, Siap. nggak boleh jualan di masjid. Hadiah. Oh, hadiah boleh kalau hadiah. Masya Allah jemaah. Antum harus dengarkan, ada hadiahnya. Masya Allah. Udah, kita tuh kadang-kala datang ke masjid duduk sama saudara kita, tapi tidak saling mengenal. Boleh jadi yang di kanan antum atau kiri antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Kalau antum kenal, mungkin dia ngasih syafaat sama antum pada hari kiamat. Mana teman anak dulu yang ikut kajian? Kok nggak ada di surga? Tapi tatkala antum datang ke tempat ini, merasa sendirian, merasa paling alim, lihat kanan kayaknya masuk neraka lebih dulu. Jangan. Ahibati billah. Ya, Allah sebutkan tentang wajah-wajah yang penuh dengan kegembiraan. Kelihatan. Kita kalau ada kawan yang datang ke rumah kita, dari jauh kita sudah bisa, bukan kita tahu dengan yang gaib ya, tapi ngelihat wajahnya kayaknya mau utang ini. Itu kadang-kadang udah kelihatan karena wajahnya ini wajah orang susah ini kan, seperti itu. Tapi ini wujuhu yauma idzin na'imah, penuh dengan kenikmatan wajahnya. Lisa'iha radiyah, merasa senang karena perjuangan dia, karena usaha dia. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada dalam surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Fiha 'ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir. Fiha surrun marfu'ah, di situ ada dipan-dipan yang ditinggikan. Wa aqwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthutha. Allah sebutkan tentang kenikmatan surga. Setiap Jumat itu biasanya kita dengar, yang seharusnya hal itu memotivasi kita untuk masuk surga dan menjauhi neraka. Ahibati billah, Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Apa perbedaan manusia dengan sapi? Sama-sama makhluk hidup. Sapi diciptakan untuk kita, makanya nggak apa-apa antum nyembelih sapi, antum potong sapi, antum potong kambing, antum potong ayam. Memang itu diciptakan untuk manusia, dan manusia diciptakan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita merendahkan diri kita sehingga seperti sapi yang kerjanya cuma kerja dan kerja. Kerja, makan, toilet, kawin, kerja. Enggak, itu binatang. Tapi manusia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, bicara tentang nikmat surga. Nikmat surga itu di luar hayalan manusia. Apapun yang antum hayalkan, sekarang ada teknologi AI. Antum kadang-kala bisa minta sama dia menghayalkan tentang hal-hal yang nikmat, dibuatin sama dia. Tetap nikmat surga jauh lebih daripada itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, ini hadis qudsi. Baik, anda mau tanya, anda mau kasih hadiah yang bisa jawab. Apa perbedaan hadis qudsi dengan hadis biasa? Itu angkat tangan dulu. Nah, yang keras suaranya. Oke, firman Allah tidak termaktub dalam Al-Quran.
Ya, itu aja bedanya. Nggak ada lainnya. Kan hadis juga. Hadis qudsi, hadis Nabi. Yang menyebutkan hadis qudsi ini siapa? Nabi ya. Tidak termaktub dalam Al-Quran. Oke, nggak apa-apa lah, kasih hadiah lah. Oke. Nah, hadis qudsi itu tidak diriwayatkan dengan mutawatir. Tidak seperti Al-Quran. Hadis qudsi itu ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Tapi kalau Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Kalau hadis tadi disebutkan ucapan Nabi SAW, beliau tidak menisbatkannya kepada Allah. Tapi kalau hadis qudsi disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Atau fima yarwihi an rabbih, beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Di hadis ini Allah mengatakan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Sudah mau isya ya, Bang. Kata Allah Azza wa Jalla, aku mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Ingat, surga itu sudah ada dan neraka itu sudah ada. Allah tidak menjanjikan kepada hamba-hamba yang sesuatu yang belum ada. Udah ada. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah terlihat oleh mata. Mau disebutkan dalam Al-Quran ada buah delima di sana. Iya, tapi nggak seperti yang kita lihat. Wala udhun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga manusia dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Antum mau menghayal seperti apa, surga lebih mempesona daripada khayalan antum. Faqra'u in syi'tum, kata Nabi SAW, kalau kalian mau, bacalah firman Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Nggak ada jiwa yang tahu apa yang Allah sembunyikan buat mereka dari hal-hal yang menyejukkan pandangan. Baik, ini salah satu penjelasan Nabi SAW. Di surat Al-Furqan, Allah Azza wa Jalla mengatakan, lahum fiha ma yasha'un. Bagi mereka di surga apa yang mereka kehendaki. Apa saja yang mereka kehendaki. Disebutkan di beberapa kitab tafsir, beberapa athar. Jadi penghuni surga ini sedang duduk-duduk bersama kawannya, ngobrol, ya tahu-tahu ada awan yang melewati mereka. Awan itu bertanya, kalian minta hujan apa? Antum minta hujan. Minta hujan emas. Payungnya gimana kalau udah hujan? Tapi antum minta apa saja? Ada yang minta emas, ada yang minta permata, ada yang minta ini, semuanya diturunkan. Sampai dikatakan mereka minta dihujani bidadari-bidadari. Betul. Lahum ma yasha'un. Apa yang mereka inginkan? Khalidina, kekal selama-lamanya. Di dunia, kesenangan antum seenak apapun sebentar. Coba antum makan, mau tanya sama antum, apa makanan yang paling antum suka? Nah, burung cendrawasih goreng. Apa? Coto Makassar. Masya Allah. Dan ketika antum makan coto Makassar, antum merasakan keenakan itu di suapan keberapa? Suapan pertama sampai akhir, tambah satu mangkok lagi, nikmat. Mulai enggak, tambah mangkok kedua, aduh kenyang. Mangkok kelima, aduh mau muntah. Ke-10, enggak kuat. Tadi kenikmatannya itu hanya di awal minum. Antum ketika haus minum, Allah nikmat. Minum yang kedua, kenikmatan yang sudah turun.
minum yang ketiga, aduh udah kenyang. Taruh susah. Anda kasih dia buat yang suka contoh Makassar di jemaah. Barakallahu fikum. Nah, di sana khalidina, kekal selama-lamanya. Sekarang ini musim liburan. Orang Jayapura kalau berlibur kemana? Kemana? Ke pantai. Pantai itu berapa lama nginep di sana mereka? Ada yang nginep, ada yang enggak. Enggak, tempat yang paling istimewa Raja Ampat. Raja Ampat. Iya, tempat paling istimewa di Papua apa? Raja Ampat. Berapa hari dia ke Raja Ampat? Berangkat rombongan Raja Ampat. Berapa hari? 3 hari 3 malam, 10 malam, 20 malam. Nggak bisa lama-lama. Kembali kepada kenikmatan surga, di mana mereka kekal selama-lamanya. Tidak seperti kenikmatan di dunia yang akan hilang dan sirna. Tadi kita sebutkan orang yang berlibur, mungkin dia sebulan, 2 bulan, kemudian dia akan kembali kepada aktivitas. Di surga, di syurul mereka bersenang-senang terus. Itu kesibukan Allah. Aku berbicara di surat Ali Imran ayat 133. Allah ketika menyebutkan luas surga, Allah katakan arduhas samawati wal ardh. Luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Manusia sekarang berpikir untuk membuat perumahan di mana? Di Mars. Kalau nggak salah mereka sudah mulai berpikir bagaimana membuat pemukiman di sana. Nanti semua planet-planet yang kita lihat itu jadi bagian dari surga Allah SWT. Seluas itu surga. Makanya pernah Nabi SAW dalam satu peperangan, kalau nggak salah perang Uhud, beliau membangkitkan semangat para sahabat mengatakan, ila jannatin arduhas samawati wal ardh. Kalian bangkit semuanya menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ada seorang sahabat dari kalangan Ansar mendengar ucapan Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, arduhas samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Bumi bertepian. Sekarang penghuni bumi ini 8 miliar. Dan ternyata masih banyak yang kosong, jemaah. Indonesia ini terdiri dari berapa pulau? Berapa pulau? 38 provinsi. Pulaunya berapa? Banyak. Nah, siapa yang mau jawab? Berapa pulau di negeri kita? Berapa? 3.000. Ya Allah, terlalu sedikit. Indonesia ini punya 17.000 pulau. Hah? 17.000. Yang ditempatin cuma 6.000. Tidak tahu sudah 6 atau mungkin 6.000 sekian. Masih sisa berapa? 11.000 ya. Makanya itu bikin anak yang banyak. Tahu tuh pulau-pulau. Masih banyak tempat kosong di negeri kita. Gimana dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Maka Umair bin Hammam Al-Ansari tanya, ya Rasulullah, arduhas samawati, seluas langit dan bumi? Nah, kata Rasulullah, iya. Bakhil. Ditanya sama Nabi SAW, kenapa kau ngomong bakhil? Ucapan seorang yang takjub. Enggak ya Rasulullah, aku hanya berharap menjadi penghuni surga.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, anta min ahliha, engkau termasuk penghuni surga. Kira-kira kalau antum divonis masuk surga, apa yang antum akan lakukan? Ana masuk surga, alhamdulillah, udah berhenti sholat sudah. Mungkin orang akan berpikir berhenti sholat, ya nggak perlu sedekah, nggak perlu puasa, anak penghuni surga. Sahabat Nabi ketika divonis masuk surga, mereka semakin semangat beribadah. Apakah Abu Bakar setelah divonis masuk surga kemudian malas-malasan beribadah? Umar di surga, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil jannah, Bilal bin Rabah itu terdengar terompahnya di surga. Apakah kemudian setelah itu Bilal jadi santai? Alhamdulillah, orang pada ke masjid, dia di rumah. Kenapa? Anak sudah penghuni surga. Ada. Itu Umair bin Hammam Al-Ansari ketika dapat vonis engkau di surga, langsung dia keluarkan beberapa butir kurma dari sarung pedangnya. Dia makan tuh dalam rangka memperkuat dirinya dalam berjuang. Setelah dia makan, dia ngomong, la in ishtu atau la in hayitu hatta akula hadhihi tamarat la hiya hayatun tawilah. Kalau hidupku masih punya waktu sampai menghabiskan kurma ini, itu kehidupan yang panjang di dunia. Dia lemparkan kurmanya, ya. Dia buka pedangnya, dia lari ke medan perang dan tewas. Itu sahabat. Jadi luasnya surga seluas langit dan bumi. Planet-planet yang antum lihat itu bagian dari surga. Orang yang paling rendah, orang yang paling rendah di surga itu seperti 10 kali lipat raja terkaya di dunia. Orang yang paling rendah. Bagaimana dengan orang yang di atasnya dan di atasnya? Ahibati fillah, bicara sungai di surga. Kita sering dengar surga itu taman-taman mengalir di bawahnya sungai. Kira-kira seperti sungai yang ada di Jayapura. Ada beberapa sungai. Kemarin anak di Nabiri ada sungai. Kata kawan, ini sungai Ustaz, sejak anak kecil sampai sekarang warnanya coklat. Anak tanya, musim hujan, nggak musim hujan, coklat. Boleh jadi kopi susu tuh juga. Mungkin ada yang mau nyoba di sana. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Muhammad di ayat 15, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun." Kriteria atau sifat surga yang dijanjikan buat orang-orang yang bertakwa, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di situ ada sungai-sungai, bukan satu sungai. Ada sungai-sungai dari air yang segar, tawar air. Yang pertama, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Susu di dunia atau biarkan 24 jam berubah rasanya. Dibiarkan 1 pekan rusak. Di surga sungainya susu dan rasanya tidak berubah. Yang ketiga, wa anharu min khamrin ladzatin lisyaribin. Di situ ada sungai-sungai dari tua, dari khamr yang enak buat orang-orang meminumnya. Khamr di dunia kalau diminum apa yang terjadi? Mabuk orang itu, ngomongnya kotor, boleh jadi dia melakukan tindakan yang tidak senonoh karena dia minum khamr. Di sana enak, wala yusadda'u, dan tidak membuat pusing di sana khamr. Ada seorang anak jemaah, dia punya bapak peminum, akhirnya anak ini diselamatkan sama bibinya. Ditanya sama ibunya, "Nak, engkau kepingin apa nak cita-citamu?" Dia ngomong, "Aku kepingin kalau masuk surga itu kepingin minum khamr." Karena dia melihat bapaknya begitu senangnya minum khamr gitu. Apa enak, kan tertarik.
seperti orang tua yang ngomong sama anaknya, jangan ngerokok sambil pegang rokok, jangan ngerokok. Kira-kira anaknya ngerokok nggak? Dia tunggu bapaknya masuk kamar, dia coba batu-batu itu ya. Karena dia melihat orang itu mengkonsumsi, jadi tertarik nih. Maka Allah sediakan di surga itu khamr, sungainya khamr, tapi enak. Subhanallah. Kalau mau bicara tentang surga ya, khamrnya di sana selain di sungai itu juga diberikan dalam botol-botol yang botolnya tersegel, botolnya disegel. Antum kalau lihat sekarang orang-orang khamr yang mahal itu baru dibuka di depan orang yang minum. Di surga na'am, khitamuhu misk, kata Allah. Dan tutupnya ketika dibuka itu aromanya misk. Dan sisanya, biasanya orang kalau minum itu kan ada sisa di bawah kotorannya misk. Itu khamr di sana jemaah. Ladza lisyaribin. Lalu Allah katakan wa anharu min asalin musaffa. Dan di situ ada sungai-sungai dari madu yang sudah difilter, yang sudah dibersihkan. Walahum fiha min kulli thamar. Dan bagi mereka segala macam buah-buahan. Wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun finnar suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Bagi mereka ampunan dari Tuhan mereka. Apakah mereka sama dengan orang yang kekal di neraka dan dikasih minum dari air yang panas yang membuat ususnya terpotong-potong? Kemudian jamaah rahimakumullah, bicara nikmatnya surga. Orang ketika masuk surga itu tingginya seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Setiap ini jemaah, yang ini berapa meter? Mana tak demosi? Nah, berapa meter? Ada khilaf di antara takmir masjid. Hah? 16 meter sampai atas 16. Iya, 16. Nabi Adam itu 60 hasta. Berapa 60 hasta itu? Kira-kira 27 lebih meter tingginya, jemaah. Bayangin. Jadi kalau kita mendengar raksasa dulu, Nabi Adam memang besar Allah ciptakan. Lebarnya 7 hasta. Umurnya 33 sana. Umurnya 33 tahun. Gak ada orang-orang tua yang putih-putih gini masuk surga, gak ada bapak. Gak ada. Ketika ada seorang perempuan tua datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, doakan supaya aku masuk surga. Kata Nabi SAW, gak ada orang tua di surga. Nangis perempuan ini jemaah. Kata Nabi SAW, enggak, dia akan masuk surga muda, karena gak ada orang tua. Kata Nabi SAW tentang rumah ini, kita di Papua, Jayapura yang terkenal dengan emas ya. Ada nggak di Jayapura ini rumah yang dari emas? Belum ada. Akan ada. Kata Nabi SAW, labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Rumahnya besar. Kenapa disebutkan Nabi Adamnya besar? Supaya kita tahu rumahnya juga besar tentunya. Itu ada rumah yang full dari emas. Batu batanya emas ya. Sudut emas. Atasnya emas. Atasnya emas. Terus emas atasnya. Ada satu rumah lagi, labinatun min fiddah. Batu batanya dari perak semua.
kita sekarang emas 1 kilo aja sangat berharga. 1 ton apalagi Ustaz. Kita lihat kenapa orang-orang berebut emas, nanti jadi tembok. Itu di surga Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah katakan, Nabi SAW mengatakan, wa ila Tuhan miskul adhar. Antara satu batu bata dengan batu bata lainnya itu biasanya ada semen. Nanti sana pakai misik jamaah yang merekatkan, sehingga seakan-akan tidak ada jarak, tidak ada celahnya antara satu bata dengan batu bata lainnya. Wahasbah wal lu'lu wal yaqut. Kerikilnya, antum lihat rumahnya orang-orang kaya dikasih batu-batu kerikil depannya ya, yang bagus-bagus. Nanti kerikil yang di rumah itu, kata Nabi SAW, lu'lu wal yaqut, butiran mutiara dan permata. Wa turbatu za'faran, dan tanahnya itu za'faran. Apa za'faran? Saffron ya, untuk tahu saffron itu gram-graman di dunia jamaah. Itu jadi tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah yang di sekitar rumahnya. Man yadkhuluha yan'am la yabas. Yang masuk ke surga akan merasakan kenikmatan dan tidak akan merasakan kesusahan sedikit pun. Yakhlud la yamut, hidup selama-lamanya tidak mati. Wala tabla thiyabuhu, bajunya enggak akan pernah usang. Wala yafna syababuhu, mudanya tidak akan habis, terus muda. Di surga itu ada kurangnya. Apa kekurangan di surga? Nggak ada toilet di sana, nggak ada rumah sakit. Waduh, gimana Ustaz kalau nggak ada toilet di sana? Orang di dunia yang dicari apa ketika masuk rumah? Toilet dia cari. Di surga nggak ada, karena memang orang nggak butuh toilet di sana. Nggak ada. Pernah ada orang Yahudi meledek hadis Nabi yang berkaitan nggak ada toilet di sana. Mereka makan dan tidak membuang kotoran. Gimana kata orang Yahudi? Kok mengada-ngada umat Islam ini? Makan tapi tidak mengeluarkan apa yang dia makan. Yahudi ini gurunya seorang Muslim. Artinya dia guru untuk seorang Muslim yang belajar nulis. Muridnya namanya Iyas. Ketika melihat guru-gurunya Yahudi ini pada meledek umat Islam karena hadis yang menyebutkan bahwa saya di sana tadi nggak mengeluarkan kotoran, kata muridnya mengatakan, maaf Pak Guru, boleh aku nimbrung? Kata dia. Iya. Mau ngomong apa Bapak tadi? Yang kita makan di dunia ini, apakah semuanya jadi kotoran? Ya enggak. Sebagian diserap sama tubuh, dibawa oleh darah menjadi daging, jadi lemak apalah. Kata Iyas, yang menjadikan kotoran itu di dunia, menjadikan makanan, tidak semua yang jadi kotoran. Apa nggak mampu menjadikan nanti di akhirat semuanya jadi tubuh dan terserap oleh tubuh? Jadi semua yang dimakan jadi energi dan kekuatan. Nggak ada yang dibuang. Makanya nggak ada toilet, nggak ada rumah sakit. Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kalian makan, kalian minum, dan tanpa takut sakit dan penyakit. Nikmat. Sekarang nih orang-orang kalau malam hari sudah tidak makan nasi. Kalau makan yang tua-tua kayak Ana mungkin melihat kolesterol, aduh bahaya, cumi-cumi gitu dia. Apanya bahaya? Melihat telur puyuh enak, tapi kolesterolnya tinggi gitu dia. Ini asam urat, ini itu. Akhirnya dia nggak makan. Di surga apa aja diserahkan makan.
Berapa banyak wanita-wanita yang makannya sedikit karena takut gemuk dia. Akhirnya makannya sedikit padahal enak. Ini es krim paling enak sepapua. Syukur. Tapi enggak sudah. Kenapa? Anak-anak dia itu tuh di surga nggak ada. Tadi nggak ada toilet. Dan ini kelebihan bukan kekurangan. Tidak ada rumah sakit karena semuanya akan hidup selama-lamanya tanpa ada penyakit. Yang ketiga, tidak ada tidur. Makanya nanti kalau kajian jangan tidur. Nanti di sana nggak ada tidur. Kenapa? Karena tidur itu saudara dari kematian. Ingat Ashabul Kahfi berapa lama tidur? 309 tahun. Bangun kayaknya cuma setengah hari atau 1 hari. Orang tidur tidak merasakan kehidupan. Makanya penghuni surga ketika di dunia, apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahjurun. Mereka ketika di dunia sedikit tidurnya. Ketika malam hari mereka qiyamul lail, mereka sholat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kemudian ini di antara nikmat surga, Nabi SAW mengatakan inna fil jannati ghurafan. Di surga itu ada kamar-kamar yang tinggi, kamar-kamar tingkat. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Yang bagian dalamnya kelihatan dari luar, yang bagian luarnya kelihatan dari dalam. Gimana coba? Anak punya anak sering ngomong, Mbak, dia masih kecil SD kelas 4 ya. Plat nomor di mobil gantilah Pak, yang ada lampunya. Anak ngomong sama dia, emangnya kita bisa lihat? Ya enggak sih. Yang lihat plat nomor siapa? Yang di luar kan. Kita yang dalam mobil emang kelihatan. Wah, plat nomor anak bagus, nggak kelihatan. Yang lihat orang. Rumah, berapa banyak orang yang mau hiasi rumahnya di luar, dia bagus. Ketika masuk rumah, dia kelihatan dengan luar rumahnya. Hingga kelihatan. Tapi di surga, antum di dalam rumah bisa melihat luarnya rumah. Entah seperti apa ya. Allah balikkan atau seperti apa. Yang dari antum ketika keluar rumah antum, melihat rumah kelihatan luarnya dan dalamnya. Subhanallah, bidadari surga. Itu kalau pakai baju 70 helai. 70 helai. Sekarang emak-emak punya baju berapa di rumah? Beli baju lagi, beli baju lagi. Bisa dia pakai sekali pakai 7 baju? Nggak bisa. 70 baju itu bisa dilihat semuanya. Orang itu kan tas, beli tas, kepingin dia pakai semuanya, tapi malu. Masa dia datang ke masjid bawa 7 tas? Malu lah, kayak orang jualan dia. Dia baju juga punya baju mahal-mahal. Apakah dia bisa akan pakai? Tidak bisa. Tapi di surga, kata Nabi SAW, alaiha sab'una hullah. Perempuan ini pakai 7 helai pakaian. Jadi suaminya melihat dari semua sudut dengan baju yang berbeda. Yuramuhu saqiha. Sum-sum betisnya itu kelihatan dari balik pakaian. Allahu Akbar. Itu di mana? Di surga. Nggak ada di dunia gitu. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan surga ya. Di surga itu ada tenda. Orang itu orang kaya di dunia. Biasanya dia punya villa, dia ingin bertenda, ingin camping kemana, menikmati suasana. Allah sediakan. Kata Nabi SAW, fil jannati khaymah min lu'lu'atin mujawwafah. Di sana ada tenda yang terbuat dari 1 mutiara.
Kalau antum lihat di beberapa negeri itu, mereka akan bikin tenda yang bulat ya, yang bisa melihat ke langit, transparan kadang-kala. Di surga Allah berikan tenda dari satu mutiara yang berongga, lubang dalam. Besarnya seperti apa? Arduha situna milan. Lebarnya jemaah 60 mil. Berapa kilo ya? 1 mil itu 1,6, 1,4, 1,6. Hah? 1,6. Bayangin ya, itu 60 mil lebarnya jemaah. Fi kulli zawiyatin minha ahlu. Di setiap pojokan tenda dia ada istri-istri dia, tapi yang lain nggak kelihatan dengan istrinya. Tapi kalau mau masuk surga itu harus lewat neraka. Ada jembatan dari padang mahsyar itu menuju ke surga yang disebut dengan sirat. Yang kata Allah Azza wa Jalla, wa in minkum illa wariduha. Sudah menjadi keputusan Allah, tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati neraka. Maka kenapa doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari azab neraka. Karena yang lewat sirat nggak semuanya sampai ke surga. Ada yang sampai ke surga selamat, ada yang sampai surga tapi terbakar tubuhnya, ada yang terjatuh ke neraka. Dan jangan pernah meremehkan neraka. Kata Nabi SAW, yuta bi an'ami ahli ardi ahli nar. Akan didatangkan penghuni neraka dari penghuni bumi yang paling nikmat hidupnya, tapi divonis masuk neraka, paling senang sedunia. Fayumasu finnari ramsa, dicelup satu celupan di neraka, kemudian dikeluarkan. Ditanya, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Apakah dalam hidupmu kau pernah melihat kesenangan, melihat kebaikan, lewat kenyamanan dalam hidupmu? Dia mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Nggak pernah. Lewat aja nggak pernah. Itu azab neraka dan azab terendah di neraka. Kata Nabi SAW, orang itu dipakein sandal atau diletakkan di telapak kakinya bara api. Karena nggak semua orang di neraka itu di dalam. Neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Surga itu bertingkat ke atas. Orang yang paling rendah azabnya di neraka itu diletakkan di telapak kakinya jamratan, 2 bara api neraka. Yaghli minhuma dimahu, otaknya mendidih jemaah. Dan di neraka setiap kali kulitnya terbakar, Allah ganti dengan kulit yang baru. Ada penelitian di barat yang mengatakan kalau benar ucapan umat Islam neraka itu kekal, nanti lama-kelamaan orang di neraka itu kebal. Kata mereka, kebal nanti. Betul jemaah, ucapan itu betul. Maka kata Allah, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Setiap kali matang kulitnya mereka, kita ganti dengan kulit yang baru, kata Allah. Liyadzuqul adzab, agar mereka merasakan azab. Alhamdulillah min dzalik ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari api neraka, tapi perlu perjuangan menuju ke sana jemaah. Siap. Nah, ini ada pertanyaan. Bismillah, izin Ustaz. Ana bekerja di instansi yang sering diperintahkan satgas di pedalaman. Dan selama menikah, Ana sudah 3 kali meninggalkan istri.
dalam satu kali lebih kurang setahun. Tunggu. Apa ini? Apa bacaan? Dalam setahun sudah 3 kali mendatangi istri. Yang ini? Sudah menikah juga sering menikah istri. Dalam setahun sudah berapa kali? Dalam satu kali lebih kurang setahun. Setahun sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali dalam setahun. Apakah kami termasuk dosa karena terlalu lama meninggalkan anak istri? Dan apakah ada keutamaan pahala untuk istri yang kami tinggalkan? Jazakumullah khair. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan suami istri, perlu ada yang namanya kesepemahaman di antara kedua belah pihak. Dulu kita tahu para sahabat Nabi yang berangkat jihad itu meninggalkan keluarga. Tapi memang jangan meninggalkan keluarga terlalu lama, kecuali istrinya mampu. Pernah suatu malam di masa Umar bin Khattab, ketika pasukan umat Islam sudah sampai ke Romawi, sampai ke Persia, yang perjalanannya berbulan-bulan ya. Suatu malam Umar bin Khattab ini ronda keliling kota Madinah. Dia istirahat di satu tembok karena capek jamaah. Tahu-tahu dengar suara dari dalam rumah. Suara itu suara wanita yang bersenandung merindukan suaminya. Dia mengatakan, tatawala hadzal lailu waswadda janibu wa arqani an la khalila ula'ibu laulallahu anni uraqibu la hurrika min hadzal sariri jawanibu. Kata dia, panjang banget malam ini, kata dia, dan gak ada kekasihku yang bisa aku bermain sama dia. Ada. Malam terasa panjang sekali. Kata dia, demi Allah, kalau bukan karena aku takut dengan pengawasan Allah, pasti ranjang ini ujung-ujungnya akan bergerak. Umar ketika dengar itu takut dia sama. Ada di rakyatnya yang merindukan suaminya. Akhirnya Umar tanya, suaminya ada di mana? Sedang ditugaskan berperang. Akhirnya Umar bertanya kepada Hafsah, "Wahai Hafsah, perempuan itu berapa lama sih kuat ditinggal sama suaminya?" Kata dia, 4 bulan atau 6 bulan. Maka Umar tidak pernah menahan pasukan lebih dari 6 bulan atau lebih 4 bulan, tidak boleh pulang. Yang punya istri pulang. Diperintahkan seperti itu. Jadi tadi apabila ada seorang yang ditugaskan, dia jadi satgas, dia meninggalkan, usahakan tidak terlalu lama. Tadi 4 bulan atau 6 bulan dia sudah pulang. Dan kondisinya berbeda-beda. Ada perempuan-perempuan yang sudah sepakat dari awal tahun. Ada yang merantau kadang-kala ke Malaysia, setahun sekali baru pulang ya. Kemana? Kalau memang sang istri menerima silahkan. Tapi kalau tidak menerima, penuhi haknya istri. Istri itu tidak hanya butuh nafkah lahir, dia butuh nafkah batin juga. Bagi teman-teman tadi yang bertugas terlalu lama, minta izin ketemu istrinya. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya handphone bisa berkomunikasi, bisa tetap hadir mendidik anak-anak. Karena jangan sampai kalau dulu udah selesai berangkat perang yang nggak tahu kapan balik dan boleh jadi mati di peperangan tersebut. Tapi tolong sekarang dengan adanya teknologi, manfaatkan teknologi untuk tetap berhubungan sama keluarganya dan mendidik anak-anak. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, apakah suami bisa masuk surga apabila zalim kepada istrinya? Apakah termasuk, ini yang pertama. Yang kedua, apakah bisa masuk surga walaupun suami minta ampun pada Allah tetapi tidak minta maaf pada istri?
padahal suami sadar kalau berlaku zalim pada istri. Berat pertanyaan jemaah. Baik, yang jelas tidak ada satu pun jiwa yang akan dizalimi. Fala tudlamu nafsun syai'an. Allah mengatakan wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Di awal ayat Allah mengatakan wa nadhul mawazinal qisfa yaumil qiyamah. Kami akan letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Tidak ada satupun yang akan dizalimi. Kalau dia punya kebaikan sebesar biji sawi, Allah akan datang. Kalau ada orang pernah dizalimi sama kawannya sebesar biji sawi, kecil sekali kezaliman, Allah akan datangkan. Maka tadi ketika seorang berbuat dosa, dosa itu ada 3. Ada dosa yang Allah tidak akan ampuni, yaitu kesyirikan. Orang kalau mati melakukan kesyirikan tidak akan diampuni. Ada dosa yang terserah Allah, yaitu selain kesyirikan. Ada dosa yang ketiga, dosa yang Allah tidak akan tinggalkan, yaitu dosa kepada orang lain. Tidak akan. Allah akan berikan hak orang lain itu untuk menuntut. Maka pada hari kiamat nanti ada orang-orang yang bangkrut. Nabi pernah mengatakan alaihi salatu wassalam, manil muflis fikum, siapa orang yang bangkrut di antara kalian? Kalau di antara kita yang nggak punya aset, nggak punya cash, nggak bangkrut dia. Walakinnal muflis min ummati, hati-hati. Orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, dia bawa sholat, dia bawa pahala sedekah, dia bawa puasa, tapi dia telah menzalimi orang lain, pernah memaki orang lain, pernah mengomentari negatif. Kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, ada hisabnya nanti pada hari kiamat. Ini pernah memukul, ini pernah ambil harta, ini pernah membunuh. Nanti akan diambil kebaikan-kebaikan orang itu. Kalau suami menzalimi istrinya dan sang istri tidak memaafkan, maka pada hari kiamat sang istri boleh menuntut suami. Maka hati-hati para suami, jangan sampai di persidangan itu ternyata lawan antum adalah istri yang tersebut. Iya, dia berdiri di sana. Ini suamiku sering kebun binatang keluar Allah. Padahal kata Nabi SAW, wala tuqabbil, jangan jelek-jelekan istri. Ya. Kalau memang betul seperti itu, ya nanti akan ada kisah. Sholat yang diberikan kepada istrinya, pahalanya yang lain diberikan kepada istrinya, atau kisos, diminta kisos nanti. Kalau ternyata suami habis kebaikan yang diberikan kepada istrinya dan masih ada tuntutan, maka dosanya istri ditimpakan kepada suami. Masa istri anak tidak memaafkan anak? Ya nggak tahu. Itu kan urusannya dia. Makanya kadang-kadang ada istri yang bertahan hidup sama kita, bertahan dia hidup, dia nggak cinta lagi sama kita. Dia sudah nunggu kapan kita mati juga. Ada jamaah. Karena suaminya boleh. Dan ketika suaminya mati, dia tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia sujud syukur. Boleh juga. Kalau suaminya mau, dia mengatakan alhamdulillah. Loh ada. Maka tadi bagi para suami yang pernah menzalimi siapa, Allah mengatakan dalam sebuah hadits qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Padahal aku mengharamkan kezaliman atas diriku, kata Allah. Kalian yang saling menzalimi. Tapi boleh jadi istrinya memaafkan pada hari kiamat, boleh jadi. Tapi jelas pada hari kiamat itu nafsi-nafsi hidupnya. Allah mengatakan yauma yafirul mar'u min akhi, orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari bapak ibunya dia lari, wa sahibatihi wa bani, dia akan lari meninggalkan istrinya dan anak-anak karena takut dari tuntutan. Salah satu yang disebutkan para ulama, dia takut dituntut sama ayahnya. Oh ini anak zalim nih, durhaka, dicari sama bapak.
Dan boleh jadi tadi sama istrinya, sama anaknya. Anaknya sama ini, bapakku, kerjanya cuma cari duit doang, tidak pernah mendidik. Itu mungkin terjadi. Izin bertanya dan maaf melenceng dari tema. Ustaz, saya harus bagaimana mengambil keputusan yang tepat? 2 tahun saya didekati laki-laki sudah beristri. Laki-laki ini sangat baik. Oh, laki-laki kalau ada maunya sangat baik. Sangat baik kan tuh. Makanya kasih tahu tentang laki-laki kan tuh. Betul bapak-bapak? Oh, betul. Ini semua. Jadi kadang-kala buaya itu keluar dari sungai, jemaah, untuk hidup bersama manusia. Baik, sangat baik, paham agama juga. Laki-laki ini mengarahkan saya yang baik-baik. Pinter nama laki-laki itu. Inti dari pertanyaan saya, kenapa semakin minta sama Allah untuk disahkan atau dijauhkan, justru makin kuat ingat namanya. Kami tidak berkomunikasi dan berteman, dan kami tidak berkomunikasi dan bertemu, tapi dia selalu datang saat saya ada musibah besar, seperti firasat, tapi dia tidak sadar. Tahajud rutin saya lakukan, tapi justru seperti ini. Terima kasih. Gimana jemaah? Iya. Yang pertama, kalau seorang perempuan mau dinikahi, silahkan, tidak apa-apa. Perempuan itu boleh menjadi istri kedua, istri ketiga, istri keempat dalam agama kita. Laki-laki itu boleh, dia punya hak, Allah mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa matna wa thulath wa ruba'. Nggak ada alasan seorang laki-laki berzina, nggak ada. Allah sudah perbolehkan dia menikah 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup 1. Agama Islam adalah agama yang mulia, yang paling sempurna. Di sebagian agama nggak boleh nikah kecuali 1. Bahkan tidak boleh bercerai, ya, nggak boleh bercerai. Dalam Islam boleh bercerai ketika ada ketidakcocokan. Bagaimana 2 orang ini mau tetap di rumah seperti neraka? Pernah di salah satu negara di Eropa situ, negaranya melarang bercerai. Tapi dilihat masyarakat semakin nggak karuan, ya. Suami istri tapi semua bawa pasangan, karena nggak bisa bercerai. Akhirnya di negara itu dibolehkan, aturannya dirubah, dibolehkan mengajukan perceraian. 1 hari 17.000 orang mengajukan perceraian. 1 hari. Karena fitrah boleh bercerai. Islam memperbolehkan menikah. Dalam Islam bukan cuma 1, boleh 2, 3, 4. Tapi Islam membatasi hanya 4. Di beberapa bangsa itu boleh nikah 10, boleh nikah 12. Enggak, dalam Islam haram hukum. Boleh 4. Gimana kalau masih nggak mampu menahan nafsunya? Puasa. Nggak ada. Itu aturan. Maka tadi kalau laki-laki ini, kenapa dia mendekati anti? Itu pertanyaannya. Kalau dia memang ingin menikah, ya sudah, dia suruh melamar anti. Dengan catatan laki-laki ini mampu berlaku adil. Karena kalau tidak mampu berlaku adil, cukup 1, jemaah, 1 aja ruwet, ada kamu nggak bisa menyelesaikan yang 1. Jadi laki-laki yang ingin menikah lebih dari 1, hendaklah dia benar-benar mempersiapkan diri, karena dia mengundang badai ke rumah. Dia harus sabar dengan keributan. Di rumah Nabi SAW piringnya pecah. Apakah Nabi SAW sok mengatakan bertakwalah kepada Allah? Nggak ada. Itu perempuan memang pencemburu, dia seperti itu. Laki-laki yang dituntut untuk sabar. Tapi ada kondisi-kondisi laki-laki harus tegas, iya. Maka tadi
kalau laki-laki itu memang benar, suruh dia melamar dan lihat apakah dia mampu atau tidak. Atau jangan-jangan dia melakukan seperti itu kepada banyak wanita, Andi salah satunya. Hati-hati. Kenapa saat kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah, kita malah diuji dengan hal-hal yang menurut kita tidak sanggup, bahkan sampai pernah membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ahibati fillah, kita harus memahami konsep hidup ini dengan benar. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat cobaannya itu para nabi. Orang semakin kenal sama Allah, semakin berat cobaannya. Iya. Fal amsal, fal amsal. Kemudian tsummal amsal, fal amsal. Kemudian yang mendekati ke derajat para nabi. Yubtalal mar'u awil abdu ala qadri dinihi. Orang itu dikasih ujian sesuai dengan kadar keagamaan. Kalau agamanya kuat, dikuatin ujian. Kalau lemah, dilemahkan ujian. Kenapa seperti itu? Karena surga itu bertingkat-tingkat. Boleh jadi Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah." Kalau Allah sudah tetapkan buat hamba ini kedudukan di surga yang tidak bisa diraih dengan amalnya, Allah kasih balak di diri. Maka hendaklah kau berbaik sangka sama Allah. Aku dikasih balak, oh semoga untuk menghapuskan dosaku, untuk mengangkat derajatku. Tapi kau jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Ada orang yang dia setelah hijrah bertobat, dia mengatakan, Ustaz, ana ini sejak sholat di sholat pertama Ustaz, semakin sulit rezeki ana. Ada bulan gak pernah sholat, lancar-lancar rezekinya Ustaz. Atau mau gak sholat kemudian dia. Itulah ketika orang membandingkan tentang urusan dunia, dia boleh jadi seperti itu. Banyak orang tidak sholat, rezekinya lancar. Karena pahala Allah berikan bukan di dunia. Kira-kira kalau setiap kali antum sholat, antum dapat emas 5 gram, keren nggak? Semua orang akan sholat nggak? Sholat. Terus buat apa itu emas 5 gram? Buat belanja. Nah, belanja di mana? Antum bisa bayangin, semua orang akan sholat. Kalau dia mengatakan butuh duit, tinggal sholat, Allahu Akbar, dapat 5 gram. Sehari dapat 25 gram. Kemudian antum bawa 25 gram, berangkat ke toko. Ada toko yang buka. Tutup, kata dia, apa? Mau beli apa? Saya beli, pakai emas. Oh emas, tinggal sholat saya. Tinggal sholat. Antum ke pom bensin, bawa antum. Mau ngisi bensin, kira-kira ada nggak yang ngisi pom bensin? Nggak ada. Orang semua akan sholat aja. Ya, gimana? Itulah Allah mengatur kehidupan dunia ini. Di akhirat nggak perlu kerja. Di dunia antum harus ada usaha. Makanya Allah tidak jadikan balasan dari ibadah itu di dunia. Karena kehidupan ini memang harus berlangsung dengan adanya yang kaya, dengan adanya yang miskin, dengan ada bos, dengan ada anak buah, dengan ada pemimpin, ada anggota, seperti itu. Jadi pahalanya tidak diberikan di dunia. Maka ketika antum dekat sama Allah, tahu-tahu balaknya diperbanyak, yakin ada hikmahnya di sana. Bahkan kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah." Allah bercinta sama hambanya, bukan diluaskan rezekinya, tapi dikasih balak sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apakah benar ada hadis yang mengatakan bahwa apabila seorang berbuat zalim kepada kita, lalu kita belum memaafkan, maka diharamkan masuk ke dalam surga, dan orang yang berbuat zalim terhadap kita akan bertemu dengan kita di akhirat untuk mendapatkan maaf kita? Jazakallah khair. Tadi jemaah sudah disebutkan bahwa Allah akan tegakkan keadilan.
pada hari kiamat antum akan mendapatkan keadilan. Hak antum yang diambil sama dia apa? Oh, saya dipukul. Ya sudah, nggak, di sana nggak ada uang, kan nggak ada denda di sana. Yang ada amalan, pahala dan dosa. Maka ketika antum dizalimin, rumahnya diambil, ya nanti pada hari kiamat akan diambil pahala dia sesuai dengan nilai rumah. Kalau ternyata pahala dia habis, ya dia akan masuk neraka. Tapi kalau ternyata oh enggak, dia masih punya banyak kebaikan, ya berkuranglah kebaikan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bapakku dari dulu tidak menyukai saya sebagai anak sampai beliau meninggal, dan tidak menghalalkan makanan yang selalu berikan dari kecil sampai saya besar. Hukumnya apa Ustaz? Dan saya juga nggak diakui sebagai anak, dan tidak menghalalkan makanan yang diberikan. Ahibati fillah, dalam Islam itu ada namanya li'an. Li'an ini ketika suami menafikan anaknya. Dia merasa istrinya berzina. Dia melihat anaknya kok mirip sama temannya. Boleh jadi. Dia lihat enggak, istriku selingkuh. Tapi kalau dia mau tidak mengakui anaknya, dia melakukan li'an. Dia berlepas diri dari anaknya yang lahir itu, dan dia bercerai sama istrinya selama-lamanya dengan li'an ini. Ada proses seperti itu. Tapi kalau dia tidak melakukan li'an, maka anak itu anaknya dia. Nabi SAW mengatakan al-walad lil firash walil ahiril hajar. Anak itu ikut pemilik ranjang. Ikut pemilik ranjang. Artinya ketika seorang wanita bersuami, berzina, lalu punya anak, anaknya ikut siapa? Ikut bapak biologisnya? Enggak. Ikut suami perempuan tersebut, kecuali suaminya menafikan dengan melakukan li'an, sumpah melaknat istrinya. 4 kali dia melakukan itu, melaknat dirinya sendiri. Melaknat dirinya sendiri. Pada akhirnya dia menafikan itu bukan anak, istriku berzina. Dia nggak punya saksi untuk mengatakan dia berzina. Tapi kalau sekarang ayahmu sudah meninggal dunia dan dia tidak melakukan li'an, ya sudah, itu bapakmu. Apa yang harus kau lakukan? Masalah makanan yang tidak halalkan itu jadi kewajiban dia. Maka kita perlu belajar agama supaya kita tahu juga. Jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada anak kita sendiri. Doakan ayahmu, maafkan dia, mungkin karena keterbatasan ilmu dia. Semoga dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Apakah dengan anak berdoa saja dan menyerahkan sepenuh permasalahan anak kepada Allah Azza wa Jalla akan ada jalan keluarnya, dan rasanya ingin sekali bergandengan tangan dengan anak suami menuju surga Allah, dan berharap ingin anak-anak sekolah pondok semua mohon doanya Ustaz agar niat anak tersebut terkabulkan. Jazakallah khair. Ya, ini istri ya yang mengeluhkan masalah dengan suaminya seperti ini. Maka perbanyak doa. Doa itu membuka pintu langit. Selain doa, perbanyak istighfar. Kemudian sebagai seorang istri yang ingin suaminya lebih baik lagi, ingin suaminya satu visi dan misi, berikan pelayanan yang lebih baik untuk suami, supaya suaminya sadar bahwa ketika kau mulai belajar agama, kau semakin melayani suami, bukan semakin sering berantem sama suami. Maka tadi perbanyak doa, perbanyak la haula wala quwwata illa
dan jangan pernah meremehkan doa. Kemudian sambil terus memberikan pelayanan ke suami, merayu suaminya, semoga Allah memberikan hidayah kepada suaminya. Sebagai istri, surga atau neraka ada pada keridhaan suami. Bagaimana dengan istri yang belum bisa menyenangkan hati suaminya di setiap harinya? Terkadang bahkan anak menasihati, suami tidak bisa menerima yang ujungnya bahkan anak menasihati, suami tidak bisa menerima yang ujungnya terjadi perdebatan di antara keduanya yang membuat suami akhirnya mendiamkan istrinya. Akhirnya sang istri memilih untuk hanya mendoakan suami dan bersabar. Mohon pencerahan Ustaz. Tapi bagi para istri ya, menasihati suami itu ada triksnya. Nggak bisa duduk sama suaminya pulang kerja, bang, sini bang, duduk sini bang. Nggak bisa kayak gitu sama suami. Ketika dia datang pulang kerja, sambut dia, buka jaketnya, bukain sepatunya, kos kakinya, cuci sama air hangat kakinya suami. Kemudian tanyakan, bang, mau yang panas apa yang dingin? Ketika suami dilayani dengan baik, lalu sang istri sambil pijitin suaminya mengatakan, bang, aku punya permohonan, kalau aku berkenan sih. Saudara, enggak, aku capek. Sudah. Karena ada kondisi istri itu nggak tahu suaminya menghadapi apa di luar rumah. Mungkin dia dimaki sama atasan, mungkin dia ditipu, ada banyak masalah yang mungkin dia tidak cerita sama istrinya. Maka tolong hargai suamimu, karena dia surgamu atau neraka. Ketika ada yang ingin disampaikan kepada suami tadi, cari waktu yang tepat ya, yang enak, suami lagi senang. Kemudian bahasanya itu bukan, bang, aku mau kasih nasihat buat engkau, jangan. Bang, aku mau sharing sama kau. Apa? Nanti suaminya ngomong gitu. Ada kondisi-kondisi yang kita bisa memberikan nasihat. Tapi kalau suaminya dikasih nasihat kemudian nolak, anti jangan bantah. Langsung minta maaf, Aku minta maaf. Aku yang salah. Aku minta maaf. Loh Ustaz, dia yang salah, ana minta maaf. Gimana ceritanya Ustaz? Memang seperti itu syariatnya jemaah. Kalau wanita itu dizolimin sama suaminya, atau dia menyakiti suaminya, yang minta maaf dulu siapa? Istrinya. Wah, ini diskriminasi Ustaz. Bukan. Ini dalam rangka menyelamatkan rumah tangga, dalam rangka menghadirkan sakinah, mawaddah, warahmah. Karena suami istri itu bukan untuk berdebat, enggak. Tinggalkan perdebatan ketika tidak ada gunanya. Minta maaf sama suami. Barakallahu fiik. Baik. Ada satu hadiah yang anak akan berikan. Masya Allah. Yang anak angkat tangan dulu, pertanyaannya belum.